Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Masya Allah, luare usallang, tiape karewata. Masya Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua, tetap berada di atas hidayah, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, bimbingan, dan cinta akan ilmu. Yani hakikat, ilmu bukan sebuah bangga-banggaan atau mengklaim dirinya paling benar. Taib. Ini video ini yang saya buat karena hanya pencerahan saja, hanya masukan dan sharing ilmu saja. Dan semua berhak menerima dan semua berhak juga menolak. Ya, namanya kebenaran itu harus diutarakan. Bukan saya mengklaim kebenaran itu, namun referensinya akan jelas. Nanti saya akan sampaikan sumber kebenaran itu dan makna kebenaran itu sendiri. Yang pertama yang kita harus pahami tentang makna Islam ya. Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Makna Islam, ya. Sampai saya baca-baca chatnya juga, ya agak geli saja, agak geli. Sebenarnya di situ kurangnya kita adab dalam menyimak orang berbicara khususnya, atau tidak mendahulukan positif dulu, positif thinking, apa maksud dari pernyataan itu ya. Jangan dijadikan sebuah grup atau komunitas itu debat pertemuan saja ya, tanpa adanya bekas menambah keimanan ya, menambah keimanan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, melembutkan hati, bukan semakin kencang dan terlalu tajam lisannya lah. Itu bukan komunitas yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makna Islam ya. Islam itu artinya tunduk secara bahasa, tunduk ya, tunduk. Dan al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu dijelaskan para ahlul ilmi. Yang artinya Islam itu menyerahkan diri ya, hidup mati kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Tidak boleh diduakan ya. Kemudian dan ada aksinya, actionnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan lain-lainnya. Kemudian dia menjauhi, berlepas diri dari perkara kesyirikan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berlepas diri dari perbuatan dan pelaku kesyirikan. Itu Islam yang didefinisikan oleh para ulama. Ya, ulama usuluddin, ulama akidah. Nah, sekarang apakah benar penisbatan ya? Itu namanya penisbatan, itu Islam itu disandarkan ke kata yang lain. Misalkan Islam Arab, Islam Nusantara, Islam Pakistan, Islam Tunisia, Islam India. Apakah ada demikian di dalam agama kita? Perlu kita ketahui, penisbatan itu sangat pengaruh terhadap kata di awalnya, itu Islam itu sendiri. Misalkan Islam Nusantara, maksud dari Islam Nusantara kita harus pahami ya. Bermakna, makna dari Nusantara di sini yang dipahami oleh Islam Nusantara itu adalah semua adat istiadat ya, yang kemudian yang dianggap Islam, ada istiadat yang dianggap Islam dari turun temurun, itu dikatakan Islam Nusantara ya. Dan perlu kita pahami, Islam itu tidak datangnya dari Indonesia. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjuk Arab untuk turunnya Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Dan kedua, Islam sepakat ya, agama Islam sepakat semua tuntunannya, istilah-istilah dalam Islam itu berbahasa Arab, kayak sholat, zakat, haji, puasa dan lain. Jadi tidak ada penisbatan atau mengklaim itu Islam Arab, Islam Nusantara dan lain, tidak. Namun Islam Nusantara kenapa diberikan catatan misalkan? Karena rata-rata yang mengikuti ya, misalkan kita karena tidak ada filter kita, penyaringan. Ya, penyaringan kita ilmunya tidak ada. Yang kita tidak tahu sampai sekarang kalau kita ditanya, mana agama, mana adat. Ya, kita tidak tahu mana ini, tidak bisa memilah-milah mana agama, mana adat. Ya. Muncullah sebuah komunitas yang ingin menyatukan agama dan adat, dan itu tidak mungkin. Karena adat-adat ya, jika ingin ditubrukkan dengan agama, itu akan sangat bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan di Arab dulu. Sebelum sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus, maksudnya sebelum dia membawa agama Islam yang tersebar di negeri Arab, kafir Quraisy waktu itu, penduduk-penduduk Arab, adat mereka haji itu tawaf di Ka'bah tidak menggunakan sehelai benang. Itu adat mereka. Adat mereka tawaf tidak menggunakan sehelai benang. Ketika datangnya Islam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam itu menjaga kehormatan, ya, memiliki kemuliaan. Kenapa kok di tempat suci dia harus tawaf dalam keadaan tidak menggunakan busana? Jadi adat-adat demikian yang dihilangkan dalam Islam. Misalkan riba,
ya, perkara-perkara riba dan amalan-amalan adat yang lainnya itu betul-betul ditebas karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan kita harus pahami juga di dalam Islam juga diajarin kapan bolehnya adat, kapan tidak. Kapan digunakan adat, ya kapan tidak. Ya misalkan dalam kitab fikih kita banyak harus sharing ilmu begini. Misalkan dalam safar, sebagian ulama menjelaskan tentang batasan safar itu mana batasannya. Sebagian ulama mengatakan jaraknya 40 km gitu. Kita dikatakan sudah safar dan sebagian ulama mengatakan dikembalikan ke adatnya. Nah, adat di sini maknanya apa? Itu yang kita tidak tahu. Yani kullu ma ya'tadun nasu. Segala sesuatu yang sudah menjadi membudaya di tempat itu dikatakan adat. Ya, membudaya. Makanya muncullah Islam Nusantara, misalkan Islam Nusantara, apa yang membudaya di Nusantara itu itulah dijadikan dinisbahkan kepada Islam dan itu ajaran Islam dan tidak semua sejalan dengan ajaran Islam. Kalau kita mau jujur, ya, karena referensi Islam itu jelas, misalkan dari Al-Quran, bersumber dari Al-Quran, kitab suci, tidak mungkin kotor. Dari hadis Nabi Muhammad SAW, petua-petua beliau yang sangat jelas sudah tertulis sangat lengkap sekali. Ya, maka keliru jika menisbahkan Islam itu miliknya Nusantara inilah. Kenapa harus dibeda-bedakan? Nabi kita satu. Masa ajarannya berbeda? Nabi kita satu, kok ajarannya berbeda? Tidak mungkin. Jadi ada sebuah kesalahan. Makanya Allah mengingatkan, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, dan tidak akan ada ya setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Jadi bahasa Al-Qur'an kesesatan itu tidak misalnya jangan antipati dengan kata kesesatan karena sering dalam Al-Qur'an fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata itu bahasa Al-Qur'an dan itu bahasa halus, bahasa Arab itu bahasa halus. Ya. Jadi tidak mungkin kebenaran itu berbilang ini benar tidak. Sekarang apa patokan kebenaran itu? Patokan kebenaran sekali lagi adalah kalau tidak bersumber dari Allah, tidak bersumber dari Rasulullah SAW, beliau tidak mengajarkannya, maka tidak akan ada kebenaran yang akan diperoleh. Pasti akan ada pertengkaran. Jika mereka semua merucut, kalau kita kerucutkan, ya harus bersumber dari Allah dan Rasulnya, maka akan ketemu permasalahannya. Kalau tidak, sudut pandang yang berbeda, misalkan dia pahaminya A, dia pahami tidak akan ketemu. Jika pemahamannya sama tentang kembalinya kepada Allah dan Rasulnya, bahkan Nabi SAW berikan jaminan, lan tadillu ba'di, ya intamasaktum bihima, kitaballahi ya wa sunnati rasulih. Kata Nabi SAW, kalian tidak akan tersesat selamanya. Tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini kata Nabi, kata Rasulullah SAW. Ya, jika kalian berpegang teguh kepada dua pilar Islam itu sendiri yang diajarkan Rasulullah SAW, pertama kitab Allah, Al-Quran. Itu belajar cara bacanya, pahami artinya, pelajari tafsirnya. Kemudian wasunnati Rasulillah, dan sunnahnya Nabi SAW. Ya, sunnah Rasulullah SAW. Jadi sangat jelas dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab fikih itu mana itu ibadah, mana itu agama, mana itu adat, sudah jelaskan mana. Ya, tidak mungkin ulama akan menyembunyikan, ya. Ulama itu tidak mungkin akan menyembunyikan ilmunya karena dia adalah pewaris para nabi dan ilmu itu rentetan dia akan berantai mulai dari zaman Nabi sampai masuknya Islam ke dalam Indonesia. Akan ketahuan mana itu adat, mana agama. Nah, tinggal kita, kalau kita hadir ke majelis ilmu, maka akan tahu bagaimana indahnya Islam. Ya, agama itu harus kembali kemana? Apakah kembali akal masing-masing, ataukah kembali ke budaya masing-masing, ataukah kembali ke negara ini dan ini dan ini? Rupanya tidak. Satu-satunya agama yang diterima dalam konteks Al-Quran adalah inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya satu, katanya Islam. Tidak ada label di belakangnya. Akhirnya muncullah zaman sekarang Islam liberal, semua agama itu sama. Dari mana? Yakin semua agama sama? Kalau begitu apa fungsi dari neraka itu diciptakan? Ya, jadi patokan kebenaran kita harus kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian berselisih, ada cekcok ya, selisih pendapat nih, sharing ilmu, selisih pendapat. Ya, jika kalian ada pertentangan, sudut pandang yang berbeda, maka kata Allah Subhanahu wa taala, farudduhu ila Allah, maka kembalikan kepada Allah. Maknanya kembalikan kepada Al-Quran, dalam itu tafsirnya, wa rasulih, kepada Rasulnya ketika beliau hidup.
Sepeninggal beliau kembalikan kepada hadis-hadis ucapan beliau, perbuatan beliau, apakah dilakukan atau tidak, diucapkan beliau atau tidak. Adapun kalau tidak, mending menjaga lisan daripada semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika tidak ada ilmunya. Karena inna sam'a wal basara wal fuada kul ulaika kan anhu mas'ula. Karena telinga kita dan mata kita dan hati kita tempatnya ilmu tersebut, maka diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Ya, rutinlah dalam sharing, betul-betul menghadir majelis ilmu, bukan di sosial media saja mengikuti kajiannya misalkan, atau tidak menghadiri. Betul-betul kebenaran itu sangat jelas kok. Kalau kita belajar akan tahu filternya, kapan kita mengetahui ini kebenaran, kama kebatilan. Tempatnya ada di majelis ilmu. Mungkin ini sharing ilmu yang Anda bisa sampaikan. Kemudian setelah itu Islam Nusantara sudah patokan kebenaran itu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika ada perselisihan masalah dunia maupun agama itu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya supaya ketemu. Kalau sudut pandangnya manusia, idealisme seseorang itu akan berbeda. Jika kembali kepada ajaran Allah, Allah yang perintahkan, bukan saya pribadi, bukan. Saya hanya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Ya. Kemudian adat sudah salah sampaikan juga. Adat itu segala sesuatu yang sudah membudaya di masyarakat itu. Ya. Namun ingat, dipilah-pilah. Kalau ada perkara adat akan berbenturan dengan agama, mana yang didahulukan? Karena adat itu bertingkat juga. Ada adat yang bisa dilaksanakan, dan adat kesyirikan, dan adat kefasikan. Kefasikan itu tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Bahkan misalkan adatnya ini, adat yang tidak bisa dikerjakan karena ada maksiatnya. Orang nikahan, orang khitanan, itu pasti ada main ada judi di belakangnya, kemudian ada main sampai ada perkumpulan komunitas minum dan lain-lainnya, dan itu semua adat-adat yang tidak diinginkan dalam Islam. Ya, kemudian apa yang diinginkan oleh Islam Nusantara tersebut? Ya, butuh memang catatan-catatan dan kelapangan dada dalam menerima perkara-perkara yang kita jelaskan tadi. Islam Nusantara, jadi sekali lagi tidak ada labelnya Islam. Cari saya dalam Al-Quran itu tidak ada Islam Arab kah, Islam Nusantara, tidak ada. Islam betul, murni Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam, tidak ada labelnya. Kembali kepada ajaran Islam, karena akan tahu mana Islam itu sendiri. Sebagaimana di video awal saya jelaskan makna Islam perkata dan mana Islam yang diinginkan oleh ulama akidah usuluddin, supaya jelas agama ini, terang agama ini. Kalau tidak kembali kepada hakikat ilmu itu sendiri, bersumber dari Allah dan Rasulullah yang menyampaikan ilmu dari Allah tersebut, kita tidak kembalikan kepada orang, tidak kembalikan ke saya, tidak. Pasti akan berselisih terus. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ada kok. Ada di dalam solusinya semua. Ada semua perkara dunia juga, pertengkaran, perceraian, nikah, semua ada dalam Islam dibahas. Namun sekali lagi, Islam itu tidak dimiliki budaya, tidak dimiliki negara, karena Nabi SAW diutus rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW diutus ke alam semesta ini sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Apapun negaranya, apapun sukunya, tetap Islam agamanya. Tidak boleh dilabelkan ke yang lain. Kalaulah Islam Nusantara itu akan ada dan dibenarkan, dan itu sudut pandang mereka, ya, orang yang mengklaim itu adalah sebuah agama yang harus dipertahankan adatnya, dan masing-masing mempertanggungjawabkan amalannya. Karena yang kami dapati dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, kedangkalan ilmu kami tidak menjumpai penjelasan demikian. Ya, tidak ada dalam pembahasan akidahnya, tidak ada dalam pembahasan fikihnya. Ya, masalah ini dikembalikan ke adat, tidak ada, atau dikembalikan kepada Islam Nusantara. Dan itu baru-baru orang zaman-zaman sekarang saja yang mengadakan istilah itu, dan semua akan mempertanggungjawabkan amalannya. Ya, tinggal ini pencerahan ini, semoga ada pencerahan tentang makna Islam, adat itu apa, kemudian Islam Nusantara itu sendiri apa, kemudian makna kebenaran. Allah sudah jelaskan tadi makna kebenaran tadi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Ya, jika kalian berselisih, ya, itu kita disuruh kembali kepada kebenaran. Ya, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang datang dari Rasulullah SAW maka ambillah. Nah, bahkan Nabi SAW menyebutkan lan tadillu ba'di, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Menunjukkan apa? Kalian akan berada di atas kebenaran jika kalian berpegang teguh. Ini kitab Allah wa sunnati. Al-Quran kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala, dan
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak akan panjang lebar kalau video-video begini. Semoga intinya ada pencerahan makna 4 istilah yang ana sampaikan. Bisa kok misalkan kita sharing, nelpon saja nggak ada masalah. Nelpon sharing kepada ana, kadang-kala ilmu ana juga. Apa yang ana jumpai, ana akan sharing kepada antum. Karena betul ana sayang sama antum. Solat tati miluare, kandik mua dan kakak u, kakak tahu, upi kakek tahu dan daupa di peruncing permasalahan, sharing saja. Dan hidayah datangi dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada pencerahan dari ana dan semoga bermanfaat untuk pribadi ana dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.